Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan sebuah aplikasi yang bernama Trahmu dan saat ini baru launching versi 1.0.0 dan ini adalah aplikasi yang sangat portable di mana dia disimpan dalam hanya satu file saja, Trahmu, dan ini berisi tadi ada 51 anggota dan jumlahnya hanya 722 dan ini bisa di-sharing lewat WhatsApp, bisa di email untuk di-share kepada anggota keluarga. Dan kita lihat fiturnya di sini ada pohon keluarga, di mana leluhur kita memulai silsilah ini. Terus kemudian di sini keturunannya, keturunannya mulai di sini ada memiliki 2 anak dan yang satu bernama Sidik dan Sidik ini dia menikah dengan 4 orang ya. Nah, seperti ini. Kita klik 2 kali dan ini adalah status istrinya. Ini kita tidak melihat profil daripada istrinya. Terus kemudian di sini terlihat ada keturunan di mana keturunan itu ada yang misalnya ada anak angkat ya. Jadi anak angkat di sini ada tulisannya anak angkat. Anak angkat ini tetap dimasukkan dalam family tree ini tetapi statusnya putus-putus. Artinya dia bukan anak langsung tidak. Di sini misalnya Aisyah Sinaga ini kita klik 2 kali terus kemudian kita edit. Nah, di sini statusnya anak angkat. Nah, ini ada informasi misalnya ditambahkan ibu kandung, ayah kandung ya kan. Itu bisa dicantumkan di sini. Terus kemudian kalau misalnya ini ibu tiri ya, ibu tiri dalam arti dia anak tiri dari ibu, artinya Ridwan Hidayat ini dia berasal dari Tania Pratama, jadi anaknya ibu Tania Pratama. Kita lihat, nah seperti itu dan mungkin ayahnya meninggal atau cerai, terus kemudian dia menikah lagi dengan Sidik Santoso, seperti itu. Nah ini keturunannya dan ini ada statistik juga ya, jadi statistik demografi usia, status pernikahan, terus kemudian kalau kita ada yang meninggal, nah ini nanti akan muncul di sini, nanti otomatis anaknya juga ada yang statusnya yatim atau yang piatu. Nah ini buat concern buat kita sebagai saudara untuk memperhatikan mereka. Dan ini ada daftar balita ya, daftar balita baru. Terus kemudian ada daftar lansia, jadi kita bisa perhatian terhadap keluarga kita ini demografinya. Terus kemudian kalau kita mencari data misalnya Zaki gitu misalnya, Zaki, langsung dia akan ini apa namanya mencari nama ya. Terus kemudian kita mencari apa namanya informasi kontaknya yang lain-lain itu bisa cepat sekali. Terus kemudian ini bisa disimpan ya. Jadi disimpan itu kita ketika menyimpan itu kita akan menyimpan dengan nama yang lain. Misalnya keluarga cendana di tanggalnya ini file aslinya ya. Save seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian kita ketika ini sudah tersimpan ya dengan ini. Nah, kalau misalnya kita perlu mengedit tinggal di Ctrl S saja. Ctrl S begini. Jadi akan otomatis tersimpan. Misalnya kita coba uh, uh, ini 84 tahun misalnya nenek sudah meninggal nih. Ya, terus kemudian kita edit. Terus kemudian kita statusnya wafat. Ya. Wafatnya di Mei 29 2 misalnya 2025. Oke, simpan anggota. Nah, wafat. Nah, data berhasil diperbarui. Kita lihat statistiknya. Ada yang jadi masuk ke dalam daftar Canda dan Duda dan ini Yanto Wijaya ya. Terus kemudian yatim ini hanya ketika anak tersebut usianya 15 tahun ke bawah.
Kalau lebih statusnya bukan yatim lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya. Terus kemudian secara statistik ini wafat 4 generasi, terus 90-an 24 laki-laki, ini database-nya. Ini semuanya, teman-teman. Terus kemudian kita simpan. Oke, kita Ctrl S. Tekan Ctrl S kalau untuk menyimpan. Terus kemudian kita lihat database-nya di sini. Nah, kita buka juga. Nah, dan kita lihat, nah ini Siska Setiawan ini statusnya meninggal. Ya. Kalau ketika jadi kita bisa menyimpan dengan nama ini. Ini misalnya sudah diedit ya kan, kemudian kita mau menyimpan langsung di file aslinya ya, kita replace ya kan. Nah, gitu. Dan nanti setiap menyimpan otomatis ketika Ctrl S misalnya ada perubahan, misalnya ini saya tambahkan misalnya ini salah alamat emailnya misalnya ya kan, simpan anggota Ctrl S, nah langsung dia akan menyimpan di filenya dia sendiri seperti itu. Dan ini tinggal kalau kita diperlukan tinggal forward ke saudara, ke teman-teman gitu ya kan, yang memang memerlukan data ini. Terus kemudian apakah data ini bisa di log? Di sini kita cek pengaturan di filenya, terus kemudian kita edit di Notepad, bisa di yang lain bisa ya, di bagian paling bawah sendiri. Nah, di sini kita ganti menjadi true. Dan kita save. Kita tutup, terus kemudian kita buka lagi. Oke. Dan di sini terlihat bahwa tadinya ada editor ya, jadi bisa diedit di sini, terus kemudian hilang ya, karena statusnya dia read only, jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, nah kalau kondisi seperti ini cocok bisa dibagikan, jadi hanya satu admin saja yang mengelola ini, yang paham, walaupun sebenarnya siapapun bisa mengedit ya, tapi paling enggak orang yang tidak paham maka akan dia cukup memerlukan informasi datanya ini. Dan ini bisa diklik ya untuk link ke WA, ke email seperti itu. Ini nanti kedepannya kita akan coba kembangkan fitur-fitur yang baru. Demikian. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Silakan langsung di order.